Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan dari kelompok kami pada mata kuliah proses industri kimia. Untuk judul yang kita bawakan pada PPL kali ini yaitu proses pembuatan amonia yang berbahan dasar atas dari nitrogen dan juga hidrogen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jabe. Untuk partner-partner saya, yang pertama yaitu Melan Wandari, yang kedua Rosida Zakiatul Arifah, yang ketiga Mardika Sunging Cakra Baskara. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Pada proses pembuatan amonia, dengan metode atau proses Kellogg memakai bahan baku dari gas alam. Gas alam tersebut berupa hidrogen dan nitrogen yang dijadikan gas sintesa dengan menggunakan reformer. Proses pembuatan amonia terjadi di dalam alat yang bernama konverter dengan reaksi utama antara gas hidrogen dan nitrogen. Kondisi tekanan dan temperatur pada proses ini adalah 140 sampai 150 km per cm persegi dan 400 sampai 500 derajat Celcius. Pada proses Kellogg, ada dua jenis reaktor amonia yang dipakai, yaitu Kellogg Horizontal Ammonia Converter dan Kellogg Vertical Quench Converter. Gas sintesa yang dihasilkan dari gas alam, hidrogen dan nitrogen, memiliki impurities atau zat pengotor seperti CH4 dan AR. Pada proses purifikasi yang ada dapat menyebabkan gas sintesa yang mengandung H2 dan N2, kemudian akan direaksikan di dalam konverter sehingga menghasilkan amonia. Untuk selanjutnya yaitu uraian prosesnya. Pada proses, gas alam sebelum masuk ke dalam reforming unit harus terlebih dahulu dibersihkan dari pengotornya agar tidak menimbulkan keracunan pada katalisator di dalam reforming unit. Sulfur yang terkandung di dalam gas alam akan dipisahkan di dalam desulfurizer dan gas alam yang terbebas dari sulfur akan menuju ke reforming unit. Gas alam yang sudah bersih dicampurkan dengan steam, lalu dipanaskan, kemudian direaksikan di primary reformer dengan kode alat R01. Hasil reaksinya berupa H2 dan CO2 yang selanjutnya dikirim ke secondary reformer untuk direaksikan dengan udara, sehingga menghasilkan N2, H2, dan CO2. Hasil reaksi akan dikirimkan ke unit purifikasi dan metanasi untuk memisahkan CO2. Pada primary reformer dengan kode alat R01, feed gas diproses menjadi gas sintesa secara ekonomis dengan menggunakan katalis nikel 2 oksida sebagai media kontak feed gas dan steam pada tekanan dan temperatur 530 derajat Celcius dan 37 atm dengan reaksi endotermis. Selanjutnya secondary reformer dengan kode alat R02. Hasil dari primary reformer yang masih mengandung banyak CH4 diubah menjadi H2 pada suhu dan tekanan 787 derajat Celcius dan 31 atm dengan katalis nikel. Karena dibutuhkan N2 untuk mereaksikan pembentukan amonia, maka udara dilewatkan dengan kompresor, blower, dan filter pada unit ini. Selanjutnya adalah purifikasi dan metanasi. Tahap-tahap pada proses purifikasi dan metanasi yaitu yang pertama, High Temperature Shift Converter atau disingkat dengan HTS. Setelah terbentuk H2 di primary reformer, maka gas proses didinginkan menggunakan cooler hingga temperatur 400 derajat Celcius dan tekanan 31 atm untuk merubah CO menjadi CO2. Selanjutnya adalah Low Temperature Shift Converter atau LTS. Karena CO2 yang terbentuk tidak sempurna di HTS, maka reaksi tersebut disempurnakan di LTS yang sebelumnya gas proses didinginkan oleh cooler, sehingga temperatur menjadi lebih rendah dari temperatur HTS, yaitu pada 200 derajat Celcius dan pada tekanan 31 atm. Hal ini dilakukan agar pembentukan reaksi menjadi lebih sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Untuk selanjutnya yaitu pada proses CO2 removal. Komponen CO2 dapat menyebabkan degradasi di amonia konverter di R06 dan merupakan racun bagi katalis.
Maka senyawa ini dipisahkan dari serap melalui unit CO2 removal yang disebut alat absorber pada alat AB01 dengan kondisi operasi pada suhu 120 derajat Celcius dan pada tekanan 31 atm sebagai alat penyerap, dan komponen yang dipakai adalah K2CO3 dan H2O untuk penyerapannya. Sistem penyerapan CO2 di absorber terjadi secara countercurrent. Gas proses yang bersih dari CO2 akan dipisahkan untuk proses pembuatan amonia. Gas CO2 hasil dari reforming unit dipisahkan pada desenter. CO2 yang telah dipisahkan dikirim sebagai produk samping karena jika sisa CO2 yang terbawa oleh proses, maka dapat menyebabkan keracunan pada katalisator di amonia converter di R06. Yang selanjutnya yaitu metanasi. Pada proses metanasi, gas proses yang keluar dari absorber AB02 masih mengandung komponen CO dan sedikit CH4 yang akan diubah menjadi CH4 di metanator pada temperatur dan tekanan tertentu, yakni 288 derajat Celcius dengan tekanan 25 atm. Untuk proses selanjutnya yaitu sintesis. Pada proses sintesis sendiri, gas yang keluar dari metanator dinaikkan untuk mencapai tekanan dan suhu yang diinginkan amonia converter, yaitu pada suhu 400 derajat Celcius dan bertekanan 139,5 atm. Agar terjadi reaksi pembentukan NH3, setelah terjadi pembentukan amonia NH3 pada amonia converter atau R06, dilakukan kondensasi di kondenser CD03 dan pemisahan komponen dengan separator SE03. Tahap-tahap yang terjadi. Untuk yang pertama yaitu sintesis. Gas proses yang mengandung N2 dan H2 masuk ke dalam proses ini dengan perbandingan 3:1. Temperatur dan tekanan dinaikkan menjadi sekitar 400 derajat Celcius dan 139 atm. Lalu diumpankan ke amonia converter dengan katalis Fe2O3 dengan persamaan reaksi 3H2 plus 62 menjadi 2NH3. Untuk proses selanjutnya yaitu pure gas. Pure gas sendiri adalah sisa-sisa gas yang tidak terpakai. Lalu pure gas berupa CH4, H2, dan N2 dikelola di unit pengolahan limbah atau UCL dengan tujuan agar tidak merusak lingkungan secara langsung. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Berikutnya yaitu spesifik alat. Yang pertama yaitu absorber dengan kode AB01. Fungsinya memisahkan senyawa 2S yang bersifat asam bagi primary reformer dengan kode R01 dengan bantuan senyawa Fe2O3. Berikutnya absorber dengan kode AB02 berfungsi memisahkan senyawa CO2 yang mengganggu bagi amonia converter dengan kode R06 dengan bantuan senyawa K2CO3. Untuk berikutnya yaitu blower dengan kode BL01 berfungsi mengalirkan udara menuju filter. Untuk berikutnya filter dengan kode FL01 berfungsi menyaring udara untuk mendapatkan O2 dan N2. Berikutnya yaitu cooler dengan kode CL01 berfungsi menurunkan temperatur produk dari R02 menuju R03. Selanjutnya yaitu cooler dengan kode CL02 berfungsi untuk menurunkan temperatur produk dari R03 menuju R04. Selanjutnya yaitu expander dengan kode EX01 berfungsi menurunkan tekanan produk dari primary reformer atau R01 menuju secondary reformer dengan kode R02. Yang selanjutnya yaitu expander dengan kode EX02 berfungsi menurunkan tekanan produk dari low temperature shift converter dengan kode R04 menuju metanator dengan kode R05. Berikutnya expander dengan kode EX031 menurunkan tekanan produk dari ammonia converter dengan kode R06 menuju separator dengan kode SE03. Selanjutnya expander dengan kode EX032 berfungsi menurunkan tekanan produk dari ammonia converter atau R06 menuju separator dengan kode SE03. Yang berikutnya expander 03
dan expander 034 berfungsi menurunkan tekanan produk dari amonia converter R06 menuju separator SE03. Yang selanjutnya yaitu expansion valve dengan kode EXV01 berfungsi menurunkan tekanan keluaran produk dari CO2 removal dengan kode AB01 dari 31,6 atm ke 6 atm. Yang selanjutnya yaitu furnace dengan kode F01 berfungsi memanaskan feed gas dari suhu 40 derajat Celcius ke 537,778 derajat Celcius. Yang berikutnya furnace dengan kode F02 berfungsi untuk memanaskan umpan keluar reaktor primary reformer menuju reaktor secondary reformer. Berikutnya yaitu furnace dengan kode F03 berfungsi memanaskan umpan berupa udara sebelum masuk reaktor atau R02 dari 40 derajat Celcius menjadi 787,778 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu heater dengan kode HE01 berfungsi menaikkan suhu hasil keluaran CO2 removal atau AB01 ke metanator dengan kode R05. Berikutnya yaitu heater dengan kode HE02 berfungsi memanaskan temperatur produk dari metanator R05 menuju amonia converter dengan kode R06. Yang selanjutnya yaitu kompresor. Untuk kompresor dengan kode C01 berfungsi menaikkan tekanan feed gas menuju furnace dengan kode F01 untuk primary reformer dengan kode R01. Untuk kompresor dengan kode C02 berfungsi menaikkan tekanan udara menuju secondary reformer atau R02. Untuk kompresor C031 berfungsi menaikkan tekanan produk dari metanator atau R05 untuk amonia converter dengan kode R06. Berikutnya, untuk kompresor C032 berfungsi menaikkan tekanan produk dari metanator R05 untuk amonia converter R06. Begitu juga dengan kompresor C03. Selanjutnya yaitu kondensor. Kondensor memiliki kode CD03 berfungsi menggabungkan uap gas NH3 dari luaran amonia converter dengan kode R06. Yang selanjutnya yaitu pompa dengan kode P01 berfungsi mengalirkan Fe2O3 dan H2O menuju absorber atau AB01. Berikutnya pompa dengan kode P02 berfungsi mengalirkan K2CO3 dan H2 menuju absorber atau AB02. Untuk selanjutnya, pompa dengan kode P03 berfungsi mengalirkan NH3 dari Se03 ke tangki penyimpanan T02. Selanjutnya, reaktor primary reformer dengan kode R01 berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi steam dan metana reforming sehingga menghasilkan syngas, yaitu CO2 dan H2. Selanjutnya, reaktor secondary reformer dengan kode R02 berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi penyempurnaan metana untuk dikonversi menjadi karbon monoksida, karbon dioksida, dan hidrogen dengan bantuan steam. Berikutnya yaitu reaktor High Temperature Shift Converter dengan kode R03 berfungsi mengkonversi karbon monoksida menjadi karbon dioksida dengan steam proses. Berikutnya, reaktor Low Temperature Shift Converter dengan kode R04 berfungsi mengkonversi karbon monoksida menjadi karbon dioksida dengan steam proses. Berikutnya yaitu reaktor metanator dengan kode R05 berfungsi untuk mengkonversi. Selanjutnya yaitu reaktor pada amonia converter dengan kode R06 berfungsi untuk mereaksikan nitrogen dan hidrogen untuk memproduksi amonia. Selanjutnya yaitu separator. Pada separator SE01 berfungsi memisahkan H2O dari luaran low temperature shift converter dengan kode R04. Berikutnya untuk separator dengan kode SE02 berfungsi memisahkan H2O dari luaran metanator dengan kode R05.
Berikutnya, separator dengan kode SE03 berfungsi memisahkan EH3 cair dari CH4, N2, dan H2. Selanjutnya, untuk tangki penyimpanan CO2 dengan kode T01 berfungsi untuk menyimpan CO2 gas. Dan untuk tangki penyimpanan EH3 dengan kode T02 berfungsi untuk menyimpan NH3 cair. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.